Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Apa kabar permisa? Saya Carmila dari komunitas Saung Baca Ikamat Sabah Babakan, masih bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, program Cirebon Katon Bersihe. Saat ini saya sedang berada di SMPN 1 Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon, yang dimana lokasinya tidak jauh dengan stasiun dan pabrik gula Tersana Baru Babakan. Ya, untuk permasalahan sampah di sini ada pabrik gula. Ya, di mana pabrik gula itu ada tebu. Ya, sebetulnya tebu sendiri bisa kita olah ya sebagai bahan pupuk organik maupun untuk hiasan. Ya, namun kali ini kita akan membahas ya program cut terus yang mengenai program daur ulang sampah non organik. Nah, langsung saja kita lihat masalah sampah apa nih yang ada di SMPN 1 Babakan Gebang. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Iya, ini bapak-bapak yang piket hari ini. Terima kasih sudah berkunjung ke SMP Negeri 1 Babakan. Mau melihat lingkungan di SMP Negeri 1 Babakan. Apa kabarnya, saya antar. Bu? Alhamdulillah, saya mohon mangga. Seperti inilah Bu lingkungan SMP kami. Insya Allah dalam 1 tahun ini kami sudah berbenah di SMP kami, apalagi dengan adanya sistem dari pembelajaran P5 yaitu tentang kebiasaan berkelanjutan, yang mana kebiasaan berkelanjutan kelas 7 itu dititik beratkan pada penanggulangan sampah anorganik, sampah anorganik dan organik gitu. Banyak sekali tempat sampah ya, Bu? Alhamdulillah, satu kelas sampah itu tempat sampah ada 2, Ibu. Dalam setiap kelas tempat sampah itu ada 2, dan alhamdulillah anak-anak jika istirahat membuang sampah masing-masing, karena dengan jumlah siswa 1048 penuh, pasti dalam istirahat sudah penuh, jadi mereka membuangnya
pada saat waktu istirahat. Sudah terpilah belum Bu sampah di sini, sampah organik Ya, dan non-organik? kalau untuk sampah terpilah, yang mana tempat sampah 2 itu, satu untuk tempat sampah anorganik, Ya. satunya lagi adalah untuk tempat sampah anorganik. Cuma kami memang agak ada kesulitan nih Bu Mila. Kenapa? Kesulitannya mungkin untuk sampah anorganik itu terlalu berlebih ya, yang mana penggunaan plastik yang mungkin banyak. Walaupun sejatinya anak-anak di kami membawa botol minuman untuk mengurangi sampah plastik itu. Tetapi walau anak-anak membawa botol minuman, tidak menjamin sampah itu sangat banyak ada di lingkungan kami, dan kami sudah memilahnya. Nanti ada di tempat sampah di sebelah sana, Bu Mila. Terutama ini sampah yang paling banyak itu adalah sampah dari botol, bekas botol mineral ya, dan juga plastik mineral, dan juga dari sedotan gitu. Nah, seperti ini Bu Mila, sampah-sampah anorganik di kita, terutama yang paling banyak adalah sampah plastik dan juga sedotan. Mari kita bisa melihat di tempat pemilahan sampah di sebelah sana. Jadi ini ya Bu, bank sampahnya. Ya, ini tempat sampah dari SMP Negeri 1 Babakan. Ini Pak Turlan sebagai petugasnya, Ibu yang nanti memilah ini. Nah, ini anak-anak kami, Ibu, yang mana anak-anak ini ketika jam istirahat selalu membuang sampahnya yang piket, karena kalau tidak dibuang mungkin banyak gitu. Terima kasih. Jadi ini sudah terpilah ya Bu? Ya, di sini nanti sudah terpilah. Ini yang sampah yang anorganik. Kalau sampah yang ini ke sebelah sini, Ibu, untuk sampah Nah, nanti yang... ini bisa disosialisasikan ya Bu, anak-anak tutup botol itu jangan dibuang, kalau bisa dikumpulkan. Oh, mohon, nanti dipisahkan. Ya, ini. Ya, oh iya bisa dipisahkan lagi tempatnya. Nah, ini seperti sedotan-sedotan seperti ini ya Bu ya. Cup nih paling banyak. Ada nggak Bu hasil karya dari pengolahan sampah non-organik? Kalau yang non-organik belum. Kalau yang anorganik. Yang anorganik sudah ada di sebelah sana Ibu, bisa dilihat. Ya, hasil karya dari gelar project P5 tahun kemarin gitu. Mangga di sebelah sana Pak. Iya. Ini hasil dari Ecobrik tahun kemarin Ibu, P5 tahun kemarin, untuk kebiasaan berkelanjutan. Nah, mungkin ini ya namanya anak-anak ya Bu. Iya, dibuat seperti tembokan-tembokan taman. Tergantung juga ini gazebo juga, yang mana mejanya memang terbuat dari pohon asli yang sudah lama. Baik Bu, saya kan udah diajak berkeliling nih ya, melihat sampah-sampah yang ada di sekeliling SMP 1 Babakan. Nah, bagaimana kalau setelah ini kita langsung praktek pemanfaatan daur ulang sampah anorganik? Iya, boleh. Ada. Ayo Ibu. Praktek. Terima kasih Bade sudah menemani anak-anak ya. Praktik ya pemanfaatan daur ulang sampah anorganik. Ya pemirsa, di sini anak-anak sedang praktek membuat bunga ya dengan bahan dasarnya styrofoam, sedotan, tisu, dan kertas-kertas foil emas yang sudah tidak terpakai. Karena di lingkungan sekolah ini banyak sekali sampah-sampah plastik dan sedotan ya. Untuk itu kita akan dibuat vas bunga dan bunga ya, yang cantik. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Saat ini di SMPN 1 Babakan ya pengolahan daur ulang sampah anorganik dengan membuat bunga dengan bahan dasar yaitu dari sedotan kemudian aqua gelas dan aluminium foil emas, bisa dari bungkus coklat atau bungkus rokok. Di sini juga ada tempat tisu dari daur ulang ya, dari bahan
kain perca dan juga tutup botol. Ya baik, langsung saja cara membuat bunga. Yang pertama kita siapkan sedotannya. Kita potong menjadi 3 bagian. Setelah dipotong, kita gunting bagian tengahnya. Setelah digunting, kita lipat. Setelah dilipat, kita gunting agar membentuk seperti kelopak bunga. Dan kemudian kita gunting tengahnya untuk memasukkan kawat. Karena sampah plastik, terutama sedotan dan botol plastik, sangat sering kita jumpai di sekolah-sekolah ya. Untuk itu, mari kita cerdas untuk pengolahan atau daur ulang sampah. Apabila sudah digunting, kita serut sedotan dengan kunci. Kita serut, bisa dengan kunci ataupun gunting ya. Seperti ini. Kalau sudah kita serut, kita siapkan kawat. Baik. Nah, setelah itu kita ambil untuk menggulung di bagian tengahnya. Seperti ini. Lalu kita lem agar menempel ya pemirsa. Setelah digulung, kemudian kita masukkan kelopaknya. Kita siapkan tisu untuk di bagian untuk menutupi kawatnya ya. Masih banyak sekali sampah-sampah dari plastik maupun sedotan bisa dijadikan barang-barang yang berguna. Jadi bisa dilakukan daur ulang apa saja yang Bapak Ibu suka ya. Ini setelah itu kita buat bagian butiknya. Kita gunting dulu bibir aquanya. Kemudian kita putar di bagian kelopaknya. Setelah itu kita akan membuat bunganya ya dari aluminium fosil emas, baik dari kertas coklat maupun dari kertas bungkus rokok ya. Bisa kita tilap dulu menjadi 2 bagian. Setelah itu kita gambar menyerupai bunga. Langsung saja kita gunting mengikuti pola yang sudah dibentuk.
Oke, langsung kita lakukan. Bisa seperti ini agar tidak rusak. Ya, setelah jadi langsung kita tempel dengan kawat seperti ini. Nah, kita siapkan potnya. Ini dari styrofoam, ya, styrofoam bekas. Langsung kita susun sesuka hati kita. Seperti ini pemirsa jadinya, ya, daur ulang sampah anorganik dari bahan dasar plastik, ya, aqua plastik maupun styrofoam, sedotan, dan aluminium fosil emas dari bungkus coklat maupun rokok. Selamat mencoba. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tema hari ini, ya, yaitu pemanfaatan sampah non-organik. Ya, dalam program Cirebon Katon Bersih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ini sudah road school to school, ya, ke berbagai sekolah di Kabupaten Cirebon yang dianjurkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu semua pemanfaatan sampah-sampah anorganik, ya. Kita juga bisa dipraktekkan di rumah, ya, maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk lebih sadar sampah. Ya, karena sampah ini sebetulnya banyak sekali manfaatnya, nilai ekonomisnya kalau sudah kita olah kembali, ya. Pesan saya untuk semua sekolahan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon, mari kita bijak, ya, tanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Ya, minimal kita setiap berangkat ke sekolah ataupun kemanapun kita pergi, minimal kita membawa tumbler minum maupun tepak makan untuk mengurangi sampah plastik itu sendiri. Ya, mari kita peduli sampah. Untuk kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Babakan, kita sudah berjalan 2 tahun, ya, Pak. Tahun pertama kemarin kelas 7 yang sekarang sudah kelas 8 dan sekarang juga ada di kelas 7. Untuk di kelas 7 di semester pertama adalah penerapannya, tema dari P5-nya itu adalah kebiasaan berkelanjutan. Yang mana pada kebiasaan berkelanjutan ini anak-anak lebih difokuskan pada 2 hal. Yang pertama, kebiasaan berkelanjutan secara spiritual, yaitu seperti kegiatan ibadah. Anak-anak di sini juga dijadwalkan dengan kegiatan keagamaan, sholat zuhur berjamaah, sholat duha, dan juga dari kebiasaan berkelanjutan yang lebih dititik fokuskan, dititik beratkan kepada kebiasaan anak-anak, yaitu cara membuang sampah. Ini berawal dari kebiasaan berkelanjutan membuang sampah. Awalnya memang kita sampah ini sangat berlebih, Pak, terutama sampahnya adalah sampah anorganik, yaitu sampah plastik, yang mana semua makanan dikemas dalam berupa kemasan plastik. Akhirnya di tahun kemarin tahun 2022-2023
kita sudah melaksanakan tema kebiasaan berkelanjutan itu dengan menggunakan dengan pelaksanaan ekobrik yang tadi sudah dilihat di belakang hasilnya. Ekobrik itu berupa taman dan ada hiasan-hiasan dinding yang ditempel oleh anak-anak dari ekobrik dari botol aqua yang memang diisi dari sampah-sampah itu. Nah, kemudian untuk tahun ini karena sampah yang paling sangat banyak itu adalah limbah dari botol mineral dan sedotan. Dari sinilah awalnya kami kira-kira ini akan dibuat apa gitu loh, yang bisa menjadi proyek daripada P5 ini gitu. Nah, akhirnya teridekan oleh kami itu, silahkan anak-anak membuat suatu produk dari sedotan yang nanti bisa bermanfaat. Maka hasilnya adalah seperti yang Bapak lihat di belakang kami. Implementasi dari sampah ini, implementasinya mungkin anak-anak kedepannya bisa memilah sampah terlebih dahulu ya di masyarakat, bukan cuma hanya di sekolah saja. Karena terutama di masyarakat ini sampah yang paling banyak, artinya bisa memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Karena kita sudah diterapkan juga Pak di sini, di setiap kelas kita sudah ada 2 tong sampah, yaitu 1 sampah organik, satunya lagi adalah sampah anorganik. Nah, untuk sampah anorganik ini mungkin kalau untuk proses daur ulang itu membutuhkan proses yang sangat lama. Maka dari itu kita hanya pemanfaatan limbahnya itu bisa kita manfaatkan, kita bisa buat untuk kemasan-kemasan seperti produk-produk pot bunga ini. Insya Allah kedepannya bisa ada nilai ekonomisnya gitu. SMP 1 Babakan sudah menerapkan kurikulum merdeka dari tahun 2022 sehingga sekarang tahun kedua untuk menggunakan kurikulum merdeka itu. Terkait itu sehingga ada ruh di dalam kurikulum merdeka itu terkait P5 penguatan profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada beberapa tema yang ingin kita wujudkan sehingga pelajar kita, siswa kita itu menjadi betul-betul menunjukkan profil pelajar Pancasila atau dengan beberapa karakter yang kita harapkan sesuai dengan tema yang sekarang kita sedang selesaikan, yaitu mengenai keberlanjutan, kebiasaan berkelanjutan. Untuk kebiasaan berkelanjutan ini kita lebih mengarahkan dengan beberapa pendamping yang sudah kita buat dalam struktur pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi di dalam P5 itu kami sudah menyiapkan, di samping tadi temanya kebiasaan berkelanjutan, kita juga menyiapkan tim-tim pendamping setiap kelas, 1 pendamping guru untuk melaksanakan P5 ini. Dan dalam kebiasaan berkelanjutan ini kita lebih ke bagaimana mengelola sampah plastik di sekolah gitu. Karena selama ini menjadi sebuah masalah besar dalam penyelesaian kebersihan, keindahan di sekolah itu, ternyata salah satunya ya menumpuknya sampah-sampah plastik hasil dari jajannya anak-anak yang selama ini memang masih menggunakan banyak plastik. Walaupun berikutnya kita tempuh berbagai trik untuk mengurangi itu, diantaranya 1 ya memanfaatkan sampah-sampah plastik itu menjadi karya dari anak-anak dalam P5 yang bernilai gitu. Dan itu mangga mungkin itu bisa kita cek dalam karya-karya anak-anak yang sudah dibuat dalam P5 itu. Kemudian trik lainnya juga kita mencoba dari awal dengan mengurangi sampah plastik itu dengan cara anak-anak kita wajibkan membawa tempat minum, membawa tempat makan dari rumah. Dan di sekolah itu di kelas masing-masing, malah ke depan rencana sesudah ini kita akan siapkan tempat minum di sekolah dengan ada aqua galon di setiap kelas, sehingga anak minum sudah ada di dalam kelas dari kreasi anak itu sendiri, dan anak
tinggal ngambil minum dengan botol atau gelas yang dibawa dari rumah ke sana, sehingga nggak perlu beli es ke warung, nggak perlu beli makanan yang menggunakan plastik terutama. Dan dengan trik-trik itu kemudian kami juga melakukan himbauan-himbauan, sosialisasi, kemudian juga saran dan pembinaan kepada anak-anak setiap seminggu sekali dalam upacara untuk selalu melakukan hidup sehat, hidup bersih dengan mengurangi sampah-sampah tersebut. Dan kali ini dengan kehadiran dari Dinas Lingkungan Hidup, didampingi dari Dinas Pendidikan dan dari RCTP yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di sini, yang kami juga ingin membuat terjadinya ada kolaborasi kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup, sekolah, Dinas Pendidikan, dan juga RCTP untuk mari kita bareng-bareng untuk membangun sekolah sehat ke depan menjadi seperti apa. Kami butuh masukan, kami juga butuh dorongan, fasilitas yang kita bisa bangun bersama, sehingga dalam program-program ke depan hal-hal yang kita lakukan ini juga diekspos, kemudian juga ditindaklanjuti. Hal-hal mana yang mesti kita lakukan perbaikan-perbaikan, kemudian program-program mana yang mesti kita terima masukan-masukan baik dari Dinas Lingkungan Hidup, juga dari RCTP dalam hal ini, juga apalagi Dinas Pendidikan. Dan kami pihak sekolah siap untuk menjadikan sekolah ke depan untuk lebih sehat, untuk lebih nyaman buat situasi dan suasana belajar anak-anak. Dan saya percaya juga di sini kita siapkan juga tim. Di sekolah kita udah punya tim, di samping tadi tim pendamping P5, juga ada tim yang khusus menangani sekolah sehat ini. Ya, di sana tim itulah yang akan selalu berinovasi, bergerak untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, dan inovasi-inovasi lain untuk menanggulangi sampah-sampah tadi. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh